Sohib-sohibat yang budiman, saya baru aja mindahin bibit sirih. Kemarin saya beli bibit sirih yang kecil dan saya beli bibit sirih merah. Saya pindahin ke media tanam yang lebih besar supaya nanti dia tumbuh subur, banyak daunnya, sehingga siapapun yang membutuhkan sirih bisa datang ke rumah saya dan bisa minta ke rumah saya. Sirih dalam masyarakat Betawi memang keberadaannya sangat penting. Nenek-nenek kita, nyak kita, nyai kita dari dulu suka nyirih. Mereka nyirih sirih itu dicampur dengan gambir, dengan kapur sirih, dan kadang-kadang dicampur dengan ada juga tembakau, dan itu langsung dia dipapak. Oleh karena mereka seringnya nyirih, maka gigi nyak kita, nyai kita menjadi kuat, menjadi putih, menjadi bersih, dan kelihatannya mereka juga terhindar dari dari virus-virus yang mengancam bagian mulutnya. Kalau zaman sekarang misalnya ada virus COVID-19 atau awar-awar, orang Betawi bilang awar-awar COVID-19 itu rupanya dengan sirih itu bisa tertangkal gitu ya. Selain itu, sirih memang menjadi penting dalam ritus-ritus masyarakat Betawi. Misalnya ketika saudara-saudara kita, nyak kita, nyai kita akan pergi ngelamar. Nah, mereka itu akan membawa sirih embun namanya, atau sirih lamaran. Satu sirih dibungkus, diikat, dijadikan seperti bunderan begitu, kemudian ditaruh di tetampah, dan di tetampahnya itu sudah ada misalnya ada perlengkapan untuk nyirih. Jadi ada kapur, ada gambir, dan semuanya. Kemudian juga dia di tampah itu ada kembang 7 rupa, kembang rampe ya. Nah, dibawalah itu sebagai satu simbol ingin kita ngelamar. Ngelamar itu kan perlengkapannya kalau dulu itu biasanya ada pisang raja, kemudian roti tawar, kemudian juga sirup yang warna merah. Nah, itu semuanya simbol-simbol dari antran yang kita bawa dalam melamar. Yang datang pergi ngelamar itu biasanya encang-encing kita. Misal kalau saya punya anak ingin melamar, maka saya minta tolong kepada abang saya, kepada adik saya, atau kepada empok saya, kepada adik saya yang perempuan atau yang mencangcing saya. Itu sebagai simbol dari bahwa memang keluarga besar kita sudah menyetujui saya pergi ngelamar ke rumah keluarga si A dan seterusnya. Maka saya serahkanlah sirih lamaran atau sirih embun namanya. Nah, nanti sirih itu pada saat akan ijab kabul dibawa juga sirih. Namanya sirih nanas. Jadi buah nanas disusun di luarnya itu ditutupi dengan hiasan sirih. Dan itu simbol dari penyatuan dua keluarga besar, dan diharapkan simbol itu juga mempunyai makna bahwa jika nanti saya sudah berkeluarga dengan pihak si keluarga si Anu, maka sebisa-bisanya keluarga kita itu menyimpan rahasia rumah tangga kita, sebagaimana kita harus menyimpan simbolnya itu kan. Kalau buah nanas itu kan kalau kita lihat secara betul gitu, secara benar-benar itu buah nanas, maka kelihatannya buah itu tidak bisa dimakan. Nah, ada duri-durinya, ada kuping-kupingnya, dan itu yang itu keburukan. Jadi disimbolkan keburukan dalam rumah tangga itu harus kita hilangkan, kita singkirkan dari penglihatan orang. Apalagi rahasia rumah tangga itu jangan sekali-sekali kita sebarkan ke masyarakat, atau dalam peribahasa katanya itu biarin dia pecah di perut asal jangan pecah di mulut. Jadi rahasia rumah tangga itu jangan kita umbar-umbar ke dunia luar, kita merasakan dan kita perbaiki. Nah, sesudah itu nanti sesudah kita ijab kabul, saya terima nikahnya, kawinnya, ini binti ini dengan mas kawin tersebut tunai, maka sah segala macam, tanda tangan dokumen, kemudian ada temu pengantin. Nah, di dalam temu pengantin itu kan, kalau pengantin Betawi itu yang tradisi adalah kita
saya menikah, ditikahkan oleh orang tua calon bini saya. Kalau orang tua calon bini saya tidak bisa menikahkan karena mungkin grogi dan segala macam, ya bisa diwakilkan kepada tuan penghulu. Maka sesudah saya itu maka ada upacara temu pengantin. Saya sebagai pengantin baru menjemput ya sekarang sudah menjadi istri saya yang berada disimpan di kamarnya. Nah, saya membawa sirih dare. Saya bawa sirih dare begini, dan nanti ketok. Assalamualaikum, saya ini akan menjemput calon istri saya, dan saya serahkan sirih dare itu. Diterimalah sirih dare itu, tangan saya dicium oleh bini saya. Jadi itu pertanda penghormatan saya, kasih sayang saya kepada istri saya. Di dalam bungkusan, di dalam sirih dare itu disimpan uang sembe, uang kasih sayang kepada istri saya. Jumlahnya yang paling besar daripada jumlah uang rupiah yang ada kita. Kalau misalnya itu di duit kita yang paling besar itu adalah 100.000, maka saya cicipkan 100.000 berjumlah sekian, bisa 10, bisa 20 saya sisipkan di sirih dare itu. Maka akhirnya saya ambil dia, saya ajak ke ruang dalam, dan kita sembah hormat, sembah takzim kepada nyak kita, kepada cangcing kita, kepada nenek kita, kepada kakek kita, dan seterusnya. Jadi sirih dalam tradisi masyarakat kita, masyarakat Betawi, menjadi penting. Terutama pada masa sekarang, misalnya memang sirih itu kan paper battle ya dalam bahasa Latinnya. Dia mengandung unsur-unsur obat di dalam satu lembar daun sirih ini. Jadi kalau ada, misalnya dulu ada mimisan. Kalau ada mimisan itu, anak-anak kita kan suka mimisan tuh, maka kita ambil daun sirih, kemudian kita bikin kita pelintir, langsung kita baca doa, tusuklah, dimasukin hidung kita yang kena mimisan. Dan juga misalnya kalau misalnya kita sakit mata itu, nanti air daun sirih direndam di air panas, kemudian kita cuci mata kita di air itu. Dan masih banyak lagi, kalau misalnya ada perut kembung, kemudian banyak hal-hal lagi yang ada manfaatnya sirih itu, maka digunakanlah sirih. Jadi sekarang saya baru saja memindahkan bibit sirih yang saya beli kemarin, sirih kuning. Sirih kan macam-macam, ada sirih hijau, sirih kodok, sirih biasa, ada sirih macam ini. Saya beli sirih merah. Jadi mudah-mudahan sirih ini tumbuh subur, dan jika ada orang-orang yang membutuhkan bisa ke rumah. Dan memang di dalam sejak dahulu kala, setiap rumah Betawi itu pasti di depan rumahnya menanam banyak pohon-pohon yang dijadikan pohon-pohon untuk obat-obatan atau pohon-pohon buah-buahan. Misalnya sirih jelas ya, kemudian juga saga, kemudian juga teleng, kemudian juga ada buah delima, kemudian juga ada ya macam-macam lah tumbuh-tumbuhan yang kira-kira dia bermanfaat untuk yang hal-hal yang praktis gitu ya. Misalnya tadi itu kayak sirih begini, maka sirih dan tanaman-tanaman lain ditanam di halaman rumah kita, yang tujuannya memang untuk tujuan sosial di samping tujuan komersial juga. Kalau kita dulu tanam ada belimbing, ada jeruk Bali, kemudian di pinggir rumah lainnya ada pohon macam-macam. Jadi itu kalau nanti pada musimnya buah-buahan itu dibagi kepada tetangga. Di samping itu juga kalau dia banyak akan dijual dan dibawa ke pasar. Tentu saja itu menghasilkan menghasilkan keuntungan kita menanam pohon seperti itu. Maka demikianlah sirih menjadi penting kita tanam, karena sirih sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Mari kita pelihara sirih dan tanaman-tanaman obat lainnya. Demikian, sohib-sohibat, selamat bertanam dan memelihara tanaman.